warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Berkat limpahan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam acara webinar Bulan Berbagi. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang sangat familiar sekali di Kabupaten Musi Banyu, ada Ibu Tri Widiaswari. Dan juga kepada Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu guru yang semangat mengikuti webinar pada malam hari. Diskusi pada hari ini latar belakangi untuk menjawab program yang sudah ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu mengenai kurikulum Merdeka. Nah, di webinar kali ini kita membahas tuntas tentang bagaimana peserta melakukan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Berharap melalui webinar ini akan menjawab kebutuhan serta mengatasi kendala yang dialami oleh Bapak Ibu. Untuk acara webinar hari ini kami mengundang narasumber kita, yaitu Ibu Tri Widiaswari. Sedikit tentang Bu Tri Widiaswari. Bu Tri Widiaswari merupakan guru aktif di SD Negeri Pelayan, Kecamatan Jirajaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk riwayat pendidikan, Bu Tri Widiaswari merupakan lulusan pendidikan bahasa Inggris strata 1 di Universitas PGRI Palembang, kemudian melanjutkan strata 1 pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Terbuka. Tahun 2020, Ibu Tri Widiaswari merupakan alumni dari mahasiswa PPG Universitas Sriwijaya Palembang. Kemudian pada tahun 2022, beliau merupakan penerima beasiswa mikronesia literasi non-degree, yaitu di Columbia University, Amerika Serikat. Adapun prestasi dan penghargaan dari narasumber kita hari ini, dari tahun 2020, Ibu Tri tercatat sebagai pembatik level 4, yaitu level berbagi dan sahabat rumah belajar Sumatera Selatan, program pembatik rumah belajar Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2021, beliau terpilih menjadi instruktur nasional TOT, kemampuan berpikir tingkat tinggi pembelajaran matematika SD berorientasi PISA, PMATK, matematika. Di tahun yang sama, Bu Tri merupakan Wardah Inspiring Teacher. Kemudian beliau mendapatkan Google Certified program Dirja GTK, Kementerian Pendidikan dan Revo. Tahun 2021, Bu Tri menyandang guru prestasi tingkat Kabupaten Musi Banyuasin dan merupakan pengajar praktik angkatan 5 program guru penggerak. Dan saat ini menyandang sebagai co-captain Belajar.id untuk Kabupaten kita, Kabupaten Musi Banyuasin, dan merupakan penerima beasiswa LPDP non-degree mikrodensial literasi Columbia University Master Trainer Literasi. Beliau aktif di berbagai organisasi, meliputi merupakan guru inti Pusat Belajar Guru Kabupaten Musi Banyuasin, di mana PBG MUBA adalah kerjasama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Putra Sampurna Foundation. Kemudian merupakan Ketua Komunitas Belajar.id, penggerak Komunitas Belajar.id Sumatera Selatan, dan merupakan Koordinator Virtual Reality Wilayah Sumatera Selatan. Luar biasa sekali narasumber kita pada malam hari ini. Jadi kalau dibacakan semua riwayatnya mungkin tidak cukup dalam satu malam ini. Baik, tidak lupa saya Yolanda Triputri selaku moderator pada hari ini akan memandu acara hingga selesai. Agar diskusi hari ini dapat berjalan lancar, maka sebagai penyaji acara kami persilakan Bu Tri sebagai pemateri dengan kami berikan durasi selama 40 menit, dan kepada peserta yang nantinya ingin bertanya kami beri waktu selama 60 menit ke depan. Jadi kita lebih banyak berdiskusi daripada presentasi. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan Ibu Tri Widiaswari, Sarjana Pendidikan Guru, untuk menyajikan materinya. Ibu
Putri. Baik, terima kasih Bu Yolanda atas waktu dan kesempatannya. Jadi Bu Yolanda, sebenarnya ini rencana sosialisasi ini sudah lama, namun baru bisa terrealisasi malam ini. Karena begini Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan luring itu sudah dilaksanakan di beberapa sekolah dan kecamatan. Namun karena platform Merdeka Mengajar itu bersifat daring dan apabila kita melakukan kegiatan aktivitas di luar PMM itu tidak terdeteksi. Karena itu untuk malam ini saya menggabungkan semua pertanyaan-pertanyaan guru terkait dengan akun belajar, terkait dengan pendaftaran IKM dan refleksi IKM pada kesempatan ini semua. Jadi saya harap Bapak Ibu semuanya kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita diskusikan bersama seperti itu ya. Bapak Ibu mengenai pendaftaran akun belajar dan juga pendaftaran IKM ini dia satu jalur Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah punya akun belajar.id, kita bisa menggunakan akun belajar itu untuk mendaftar PMM dan juga mendaftar IKM. Saya izin share screen Bu Yolanda. Baik Ibu, silakan. Oke. Oke, Bu Yolanda, apakah sudah tampil? Halo, Bu Yolanda. Ya, Ibu Tri, Apakah sudah tampil? Sudah ya? Sudah Oke. tampil. Baik, Bapak Ibu, setelah saya ingin membagikan ini ya Bapak Ibu. Jadi ini istilah yang sering kita dengar. Itu apa sih PMM? Nah Bapak Ibu, PMM itu platform Merdeka Mengajar. Ini platform ini bisa kita akses melalui gawai Android ataupun melalui website. Nah, websitenya apa? Websitenya di https:/guru.kemdikbud.go.id. Di sini Bapak Ibu tersedia materi-materi, video referensi, dan juga pelatihan mandiri. Nah, di sini juga ada istilah mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Bapak Ibu, kita ketika mau mendaftar itu kita ada pilihan, ada mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Nah, mandiri belajar ini satuan pendidikan yang menggunakan K13. Jadi masih menggunakan kurikulum K13 dan namun dalam pengembangannya itu sudah menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka. Jadi istilah kita itu tetap pakai K13 tapi sudah dimodifikasi dengan kurikulum merdeka. Itu kalau mandiri belajar. Bagaimana dengan mandiri berubah? Nah, ketika kita menggunakan mandiri berubah, artinya satuan pendidikan kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, sudah mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya atau biasa kita kenal KUSP dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan juga asesmen. Kemudian ada mandiri berbagi. Nah, mandiri berbagi artinya sekolah ini sudah menggunakan kurikulum merdeka, kemudian mengembangkan kurikulum sendiri, menerapkan prinsip kurikulum merdeka serta membagikan praktik-praktik baiknya ke satuan terdekat gitu. Jadi sudah bisa berbagi dengan orang lain seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk apakah kita mandiri belajar, apakah kita mandiri berubah, apakah kita mandiri berbagi, ini kita sesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan kita.
kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah kita. Apakah kita sudah siap untuk mandiri berubah? Apakah kita sudah siap untuk mandiri berbagi? Nah, Bapak Ibu, sekali saja kita memilih mandiri berbagi, maka kita tidak akan bisa turun level. Jadi Bapak Ibu, ini mesti dipikirkan benar-benar ketika kita memilih, itu pastikan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Bu, kalau tahun kemarin misalkan saya memilih mandiri belajar, apakah saya bisa naik level tahun ini? Bisa. Mandiri belajar itu bisa naik level menjadi mandiri berubah atau mandiri berbagi. Bagaimana dengan mandiri berbagi? Mandiri berbagi tidak boleh naik tidak boleh turun level, dia tetap di mandiri berbagi. Kalau mandiri berubah naik ke berbagi bisa, seperti itu. Jadi sifatnya bisa naik level tapi tidak boleh turun level, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada akun belajar.id. Nah, apa sih akun belajar.id? Jadi akun belajar.id ini adalah akun nama dan kata sandinya ini diterbitkan oleh Kemendikbudristek yang dapat digunakan untuk mengakses layanan pembelajaran dan bentuk layanan lain di bidang pendidikan. Nah, Bapak Ibu, akun belajar ini kita tidak bisa membuat sendiri, tapi ini bisa kita ajukan seperti itu. Nah, waktu kita mengajukan ini harus sinkron dengan Dapodik. Apakah Dapodik kita sudah benar? Apakah Dapodik kita sudah sinkron? Maka akan tampil seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ya, akun pembelajaran itu bisa kita ajukan, tapi kita tidak bisa membuat sendiri seperti itu. Ada beberapa WA masuk dari guru-guru di Kabupaten Muba bertanya, Bu, apakah bisa membuatkan saya akun belajar.id? Jadi saya jawab, Bu, saya tidak bisa membuat akun. Yang bisa membuat akun itu Kemendikbudristek. Akun saya saja sendiri dibuatkan oleh Kemendikbudristek. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu mengajukan permohonan akun, pembuatan permohonan akun dan menunggu seperti itu. Jadi kalau yang belum punya akun itu bisa diajukan. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini penting untuk diingat ya. Nah, apa yang harus kita siapkan untuk mendaftar kurikulum merdeka? Di sini ada 2 tipe pendaftar. Yang pertama ini pendaftar baru yang belum sama sekali mendaftar sekolah IKM. Kemudian tipe yang kedua adalah pendaftar yang sudah mendaftar di tahun 2021, 2022, namun untuk tahun 2023 akan melakukan refleksi. Jadi kita masuk di platform Merdeka Mengajar atau di websitenya, kemudian melakukan refleksi. Jadi tidak serta-merta ketika kita sudah mendaftar di tahun kemarin, itu kita otomatis tidak, Bapak Ibu, kita dimintanya melakukan refleksi. Sudah melakukan refleksi, kita pilih lagi levelnya, apakah tetap di level yang sama atau ini naik level. Nah, ini untuk kepala sekolah satuan pendidikan, mohon tidak memaksakan diri memilih mandiri berbagi. Kalau kita mandiri berbagi, artinya kita sudah siap seluruhnya, kondisi sekolah, karakteristik sekolah, aset-aset SDM-nya, itu sudah siap untuk berbagi. Mereka sudah terbiasa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sudah terbiasa refleksi, sudah terbiasa melakukan assessment awal. Nah, itu harus benar-benar kita pikirkan. Kalau semuanya sudah terbiasa tadi, boleh kita melakukan naik level tadi, mandiri berbagi. Tuh. Nah, kemudian Bapak Ibu download aplikasi PMM, ini yang terbaru, untuk akses ke laman guru.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu dianjurkan untuk mengakses platform Merdeka Mengajar di Android, HP Bapak Ibu, kemudian melakukan pembelajaran di sana. Boleh waktunya tidak ditentukan Bapak Ibu, boleh pagi, siang, malam, seberapa Bapak Ibu sempat, seperti itu ya. Kemudian memiliki akun belajar.id yang terdata sebagai kepala sekolah.
Nah, ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, memiliki akun belajar.id yang terdata sebagai kepala sekolah. Tidak mesti domainnya admin. Boleh jadi dia guru, tapi dia kepala sekolah PLT, boleh mendaftar. Jadi nanti kita akan mengisi formulir kendala pendaftaran dan memasukkan upload SK kepala sekolah gitu. 2 atau sampai 5 hari ke depan itu akan dilakukan validasi data dan Bapak Ibu boleh mengulangi kembali pendaftaran, logout dulu kemudian masuk kembali seperti itu. Nah, bagaimana untuk yayasan? Untuk yayasan ini ada surat izin dari yayasan untuk satuan pendidikan swasta. Format surat itu bisa diunduh di PMM. Ya, Bapak Ibu. Nah, pendaftaran ini sendiri mulai dari 6 Februari kemarin itu 31 Maret 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu gimana kalau misalkan kita selama masa pendaftaran ini saya mau merubah level, tadinya saya milihnya mandiri belajar, saya mau ganti mandiri berbagi. Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh merubah opsi sebanyak 3 kali selama kurun waktu 6 Februari sampai dengan 31 Maret 2023. Kalau udah di atas itu sudah ditutup akses untuk merubah opsinya gitu. Jadi itu tadi sebelum memilih opsi Bapak Ibu pastikan bahwa ini memang sesuai dengan data di lapangan. Kita tidak sedang berkompetisi, kita tidak sedang wah-wahan, kita sesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Apakah sudah siap untuk mandiri berubah atau mandiri berbagi. Seperti itu. Nah, siapa saja satuan pendidikan yang boleh mendaftar? Ini yang sudah mendaftar di tahun 2022 dapat melakukan refleksi seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian satuan pendidikan yang terdata mandiri berubah bisa memilih opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi. Nah, pada poin keempat Bapak Ibu, satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri berbagi hanya bisa melanjutkan opsi mandiri berbagi. Jadi yang sudah mandiri berbagi tidak bisa lagi turun level, dia tetap di mandiri berbagi. Mudah-mudahan di MUBA kemarin ada 249 sekolah yang di MUBA itu yang terdata IKM. 220 SD, 25 sekolah SMP, 2 TK, 1 PKBM. Nah, untuk tahun 2023 ini kita masih belum bisa melihat berapa sekolah yang sudah masuk karena ini belum ditutup pendaftarannya, masih di tanggal 31 Maret, masih ada waktu 1 bulanan ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu, kita lihat lagi. Yang paling penting untuk mendaftar ini kita perlu akun belajar.id. Akun belajar.id. Banyak kendala ketika mau masuk ke PMM. Ibu, akun saya itu tidak tahu passwordnya. Ibu, operatornya sudah ganti. Bu, operatornya lupa password. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, akun belajar.id ini sudah dimulai sejak tahun 2009. Jadi 2009, 2020, 2021, itu berarti sudah berapa tahun Bapak Ibu ya? Sudah 3 tahun lebih akun belajar ini diberikan pemerintah. Nah, sebenarnya ini akun belajar.id ini adalah tanggung jawab pribadi masing-masing guru, bukan tanggung jawab operator, bukan tanggung jawab kepala sekolah. Nah, harusnya Bapak Ibu setelah kita mendapatkan akun belajar.id maka password dan akunnya itu kita simpan dengan baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Karena ini adalah tanggung jawab pribadi. Ya, gimana? Untuk screen-nya memang tidak di-scroll ya? Apakah ini sudah berjalan? Hanya ada di atas, bagian atas saja. Di halaman pertama saja Iya. tampilnya. Saat ini belum? Tidak jalan, Bu.
Oh, tidak jalan. Oke, baik. Saya tutup dulu. Saya ulangi ya. Terima kasih. Oke, sebentar. Saya stop presenting dulu ya. Baik. Sebentar. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu langsung ke website belajar.id. Bapak Ibu yang terkendala dengan lupa password, kita kembali ke websitenya. Di sini ada website ajaib ini Bapak Ibu. Kita langsung ke akun belajar.id ya Bapak Ibu. Sebentar, saya share dulu. Saya share screen dulu. Oke, sudah tampil ya. Oke, kita ke akun belajar.id. Nah, Bapak Ibu apakah sudah tampil layar saya? Sepertinya belum, Bu Tri. Belum? Oke, lagi proses. Ya, ada. Ada, ya. Nah, Bapak Ibu ketikkan websitenya belajar.id. Ini ya Bapak Ibu nih websitenya. Jadi nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Bahkan untuk dinas itu juga sudah tersedia untuk pengawas sekolah dan penilik sekolah itu bisa mengakses di sini ya di ringkas.kemdikbud.go.id permohonan akun dinas. Nah, Bapak Ibu sebenarnya website ini sudah disediakan semua permasalahan yang Bapak Ibu sering WA ke saya itu loh. Nah, Bapak Ibu yang tidak tahu password atau lupa password atau passwordnya kosong itu bisa melakukan reset password. Di sini sudah ada tombol reset password ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal melakukan input-input data yang diperlukan. Di sini misalkan kita perlu akun belajar. Nah, akun belajar siapa misalkan dimasukkan di sini. Akunnya masukkan tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian klik cari akun belajar.id-nya. Nanti di sini akan tampil data-datanya, Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah sesuai, nanti di situ ada email dan nomor handphone. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan dikirim OTP namanya Bapak Ibu. OTP atau kode yang akan kita masukkan ke dalam data tersebut dan password barunya akan dikirim lewat HP-nya atau emailnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk admin sekolah. Di sini admin sekolah itu kepala sekolah dan operator ya. Di sini bisa mengajukan akun peserta didik. Misalkan akun peserta didik saya. Nah, masuk dengan akun belajar.id dimintanya untuk masuk pakai akun admin. Di sini Bapak Ibu pengajuan untuk akun peserta didik di sekolah. Nah, di sini kita bisa melakukan ajukan akun peserta didik. Kemudian akan tampil tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Untuk masuk ke portal admin misalkan. Nah, di sini kita memerlukan apa? Masuk ke portal admin ini kita memerlukan akun kepala sekolah. Nah, misalkan kita perlu nih, aku mau masuk akun kepala sekolah di sini. Coba ya, saya izin dulu nih, ada kepala sekolah saya mau pakai akunnya dulu. Oke, saya stop presenting dulu. Oke, nanti saya tampilkan lagi ya Bapak Ibu, misalkan. Oke, saya share screen lagi ya Bapak Ibu. Oh ya, ada Pak Kadis. Oke, sepertinya Pak Kadis sudah masuk. Bu Ayu. Assalamualaikum Bapak Kadis Dikbud Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat malam Bapak. Aduh, sorry. Mohon maaf nih, masih baru nyampe Bapak. Gimana kabar? Sehat ya? Baik. Baik.
Sehat. Alhamdulillah Bapak. Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelumnya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, kami semua atas nama keluarga besar guru Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan gelar doktor kepada Dr. Iskandar Syahrianto MH. Semoga dapat selalu mengamalkan ilmu pengetahuan dan motivasinya bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin. Baiklah Bapak, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Dr. Iskandar Syahrianto MH untuk dapat membuka secara resmi webinar sosialisasi pendaftaran dan refleksi sekolah IKM. Kepada Bapak Kadis Dikbud Musi Banyuasin, dipersilakan. Baik, terdengar ya suara saya, Ibu Ayu? Siap, terdengar Bapak. Oke, Ibu-ibu yang kami hormati, Bapak Ibu, para guru, kepala sekolah, dan teman-teman semua, rekan-rekan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. Mohon maaf nunggu sekitar 20 menit ya, Bapak, masih on the way tadi, takutnya hilang sinyal ya. Iya, Ibu Ayu, terima kasih. Iya, ininya ucapannya, dan semoga ini semua menjadi motivasi untuk kita untuk terus belajar lah, karena kita di dunia pendidikan tak pernah lepas dari belajar dan terus belajar, memperkaya dan juga mengasah kemampuan diri. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan seluruh guru yang hadir di dalam webinar kolaborasi komunitas belajar .id Musi Banyuasin yang kemarin Ibu Tri sudah ngasih tahu, Pak, kita ada ini ya, bagus dah. Dan juga seperti kita ketahui bahwa kita saat ini sedang membuka untuk pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka yang sampai dengan awal Maret, sampai dengan akhir Maret ya, 31 Maret ya, enggak salah? Iya betul Pak, 31 Maret. 31 Maret. Iya. Jadi saya berapa kali sudah meminta, mungkin ini yang kesekian kali lah saya minta tolong kepada teman-teman semua selaku pemangku kepentingan di satuan pendidikan, baik di SD, SMP, baik itu guru dan juga kepala sekolah, untuk bisa masuk ke dalam rencana pelaksanaan dari implementasi dari kurikulum Merdeka. Mungkin dari webinar ini kita akan melihat, kemarin ada isu-isu yang sudah disampaikan bahwa ada kendala ataupun ada case, baik case dari setiap kepala sekolah ataupun teman-teman di ini untuk mendaftarkan diri. Pertama mengenai akunnya ada masalah, kemudian ada juga yang mungkin kurang paham ataupun ada hal-hal lain yang bisa kita diskusikan pada forum yang baik ini. Peserta ada sekitar 153. Mungkin sudah cukup banyak, sengaja malam memang ya. Saya pikir tadi kok malam ya, memang ini ya. Malam mungkin lebih kusuk dan sinyal lebih baik mungkin ya di tempat-tempat teman-teman semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan dari IKM, kita tahu Musi Banyuasin dengan kemarin sudah ada yang calon guru penggerak yang sudah tidak lagi pakai C, tapi sudah menjadi guru penggerak. Terima kasih dan selamat kepada 37 atau 40, 37 ya, benar ya? 52. Oh, 52, sorry, mohon maaf, 52 ya. Insya Allah minggu depan rencana mau dikukuhkan ya. Iya betul Pak. Ibu Emma. Baik, saya ucapkan selamat, proses 6 bulan, bukan waktu yang singkat kemarin, dan terima kasih pada teman-teman fasilitator dan juga teman-teman PP yang sudah membantu berjibaku untuk men-sharing, kemudian kolaboratif, kemudian membimbing semuanya, dan akhirnya 52 itu sudah dinyatakan lulus. Saat ini sudah masuk ke tahap berikutnya, ada yang pendaftaran baru calon guru penggerak. Saya harapkan setiap sekolah itu bisa ada entah satu, entah dua gurunya itu yang masuk dalam pelaksanaan dari calon guru penggerak, atau
atau sekolahnya mendaftarkan diri menjadi pelaksanaan dari IKM ini. Jadi tentu ini tidak bisa lepas. Kita tentu alhamdulillah di sini ada Kapten, Ibu Tri, kemudian ada fasilitator, kemudian pengajar praktek, dan teman-teman yang kata saya di tempat lain dipergunakan, maka angka baiknya kalau kita juga memanfaatkan teman-teman di Musi Banyuasin ini lebih optimal lagi. Ini dia forum kita bersama, saling mengisi kalau ada kekurangan, bagaimana untuk mewujudkan rencana dari pelaksanaan kurikulum Merdeka ini lebih smooth lagi di Musi Banyuasin. Kita jalan bukan sejalan-jalannya, tapi harapan saya ada jalan yang memang mempunyai arah dan juga punya goal tertentu. Tadi siang ya kita ya, kemarin sudah bicara banyak dengan Balai Guru Penggerak, Pusat Belajar Guru, kemudian PBG ya Pak. PBJ, Pusat Belajar Guru, untuk melaksanakan peningkatan kapasitas bagi guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini jadi momentum bagi kita semua Bapak Ibu yang tergabung dalam webinar malam ini. Insya Allah tanggal 1 atau tanggal 2 Maret kita sudah mulai running kepada seluruh guru, target 1.300 dengan metode 3-1-1. 3-1-1 itu 3 hari belajar, 1 hari praktek, 1 hari post-tes. Jadi kita akan ini, insya Allah tanggal 2 Maret kita akan mulai running untuk peningkatan kapasitas, baik itu pertama gurunya, kemudian kepala sekolah, kemudian operator juga kita ajak untuk bisa bersama-sama. Mohon bantuan teman-teman semua, rekan-rekan, kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang kami hormati dan kami banggakan, yang sangat punya motivasi tinggi dalam meningkatkan kapasitas diri maupun kemampuan untuk memberikan yang terbaik untuk putra-putri bangsa, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Itu mungkin dari saya, Ibu Ayu, dan teman-teman semua, Ibu Tri. Ada Pak Rudi juga ya? Saya belum lihat ini, belum saya geser-geser nih ini ya. Ada tadi Pak. Ya, Ada Pak. Dan saya ucapkan terima kasih. Ada Pak. Ada. Pak Imam ada, oke, Pak Aman ada di sini, Pak Mariska hadir semua. Ada Pak. Pantun belum ada ya? Ya nanti ya, pantunnya nanti Allah nanti segera disampaikan. Ya Pak. Mungkin itu dari saya sementara. Nanti kita diskusi hal-hal apa saja yang menjadi ini. Kemudian ke depan kita sedang menyusun rencana 2024. 2024 ini refleksi 2024 sudah bicara, iya benar, memang inilah pemerintah daerah dan juga anggaran pemerintah, bahwa pembicaraan di tahun N+1 itu sudah harus dibicarakan di bulan Maret. Jadi apa-apa yang akan kita rencanakan ke depan, intinya pusat belajar guru, saya harapkan itu menjadi motor atau rumah perubahan bagi kita semua, bagi guru, bagi tenaga kependidikan, bagi kepala sekolah, dan disitulah tempat kita berkonseling, kita berembuk, dan itu merupakan hub kalau di istilah itu tuh termasuk sayap kanannya dinas pendidikan lah, tapi di luar organisasi, tapi maksud saya itu merupakan kolaboratif kita semua. Saya pengen semarak di pusat belajar guru itu, apapun yang kekurangannya nanti kita bisa sama-sama bicarakan, plus minusnya harus kita jalankan dulu di 1 Maret sampai dengan di bulan November 2023. 2024 bukan Maret lagi, planningnya di bulan Januari, sehingga kita lebih cepat melakukan beberapa perubahan. Baik, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan kami banggakan, yang terus setiap hari mengasah kemampuan dirinya, tetap semangat, jaga kesehatan, olahraga, dan juga lama sudah nggak senam bersama ya kita ya. Ya, nanti kita adain senam bersama lagi ya.
setelah jalan beberapa bulan ini. Baik, itu dari saya dulu sementara. Ibu Ayu, silakan teman-teman, saya pengen mendengar juga masukan dari semua teman-teman KM Yasin yang insya Allah tanggal 31 Maret nanti bisa semakin banyak yang paham, semakin banyak yang tertarik untuk masuk ke sana tanpa harus didorong-dorong oleh dinas. Kayaknya bosan nih dengan Pak Kadis nih ngomongnya IKN. Mumpung sedang isunya itu, jadi memang kata orang kalau sedang orang tidak terlalu peduli, kita sangat masuk ke dalam isu tersebut dengan lebih concern. Kata saya, insya Allah di tahun ajaran 23-24 atau 24-25 kita lebih siap untuk menghadapi perubahan-perubahan zaman. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Saya akhiri dan silakan saya ingin mendengar sedikit banyak dari teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih atas kata-kata yang telah disampaikan dari Bapak Iskandar Syahrianto, sangat memotivasi kami semua, dan terima kasih atas apresiasi dari Bapak Kadis atas komunitas-komunitas yang telah berjalan dan berkolaborasi bersama demi meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya. Dan juga seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Iskandar Syahrianto MH, bahwa dalam room ini banyak sekali Bapak Ibu guru kepala sekolah yang hebat di sini, yang menjadi motor majunya pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin. Baiklah, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Yolanda selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih kami ucapkan untuk Pak Iskandar yang telah berkenan hadir. Semangat dan energi positifnya sampai sekali ke kami. Semoga kita dapat memajukan pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin bersama. Ibu Tri Widiaswari. Ya, Bu Yolanda. Ya. Baik, tadi sudah sampai di pemaparan pada materi. Ya, akun belajar. Jadi kita langsung ke tanya jawab saja. Jadi kita bisa langsung diskusi dan bisa langsung ditunjukkan gitu caranya gini gitu. Silakan Bu Yolanda, dibuka aja. Oke, baik. Kita sampai di termin pertanyaan ya, Bu Tri ya? Iya, betul. Baik, Bapak Ibu, kami buka untuk 3 penanya untuk termin pertama. Silakan raise hand. Nanti kita atur siapa yang bertanya duluan melalui siapa yang duluan angkat tangan. Kita lihat terlebih dahulu. Ada Ibu Haja Siti Mariani. Halo Ibu Haja Siti Mariani. Halo. Oke, tidak ada respon. Kita ke penanya kedua, ada Bu Yuni Erika. Apakah ada bersama kita di room? Ibu Yuni Erika. Selanjutnya ada Ibu Trisnani. Halo Ibu Trisnani. Wah, ini Bu Tri kelihatannya ini apa slow respon ya? Karena ada kendala sinyal. Atau boleh sebagai penanya pertama boleh dibuka saja mikrofonnya? Mungkin kepencet, Bu. Iya ya. Iya. Di sini ada 14 orang yang mengangkat tangan. Jadi sedikit kebingungan saya nih untuk memilih siapa yang pertama ya. Iya, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, langsung saja membuka mic-nya. Boleh di-unmute. Atau menuliskan di ini ya, Bu Yolanda, menuliskan di kolom chat, betul. Silahkan.
Izin. Tadi ada yang sudah. Ya, Pak Sumarji Oke, kayaknya. baik. Oke, baik, Bapak. Boleh menyebutkan nama dan asal instansi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf tidak saya buka videonya karena di sini Lalan mati lampu, Bu, Ibu. Wah, dari lalat Pak ya, luar biasa. Baik, Biasa, Pak. nama saya Sumarji dari Kecamatan Lalan dari SDN Tribulya Agung, Ibu. Yang terhormat Bapak Dr. Mat Saryanto yang kami hormati, para moderator dan narasumber yang kami hormati. Di sini ada beberapa pertanyaan. Langsung saja, Ibu. Apa keterkaitan Mohon izin. sekarang akun Guru ID dengan SIM PKB? Kemudian apa saja manfaat dari akun Guru ID itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah ada 2 pertanyaan langsungnya dari Pak Sumarji. Bagaimana Budi? Lanjut ke penanya kedua? Lanjut dulu, Bu, nanti kita jawab satu persatu. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu. Tadi ada yang sudah open mic, Pak Firdaus ya? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk narasumber dan teman-teman guru perjuangan. Mohon maaf Bapak, Suaranya feedback, Pak. Iya, noise. Atau bisa diketikkan di kolom chat, Pak. Halo. Ya, halo Bapak. Ya, ini nama saya Mafrianza, saya dari Negeri 9 Kayu. Ini bertanya pada Ibu narasumber, apakah bagi SD yang baru mendaftar kurikulum Merdeka itu sudah bisa menjalankan atau menerapkan implementasi kurikulum Merdeka atau harus menunggu tahun ajaran baru? Karena kita kan sekarang lagi di pertengahan jalan dan mendaftar pun baru di aplikasi Merdeka Belajar. Jadi apabila kita sudah mendaftar, apakah sudah diwajibkan untuk menjalankan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu, atau menunggu tahun ajaran baru ke depan? Oke, baik. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Nofrianza. Selanjutnya untuk penanya ketiga, kami persilakan. Selamat malam. Izin, Bu. Ya. Izin, Bu. Siapa dulu? Antara nih Pak Johan sama Pak Makmun nih. Pak Makmur ya, silakan Pak Makmur. Saya nanti aja nggak apa-apa. Ya, terima kasih, Bu. Oke, Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam. suara saya sudah jelas, Bu? Sudah jelas, Pak. Kami dari SD Negeri Beruge, Bu. Babat Paman. Baik, Bapak. Ingin bertanya, Bu. Kami kemarin dari 2022-2023 tahun pelajaran ini telah melaksanakan IKM dari Kecamatan Babatoman. Itu ada 7 sekolah termasuk sekolah kami. Pertama kami memilih hanya satu-satunya di Babatoman itu memilih Mandiri Belajar. Sementara kami pelajari di Mandiri Belajar itu dia menggunakan
tidak terlalu banyak yang berubah. Namun kami telah mendaftar dan pada tahun ini kami mendaftar dengan mandiri berubah. Di sana kami mendapati ada survei dan saran. Kami disarankan untuk tetap pada mandiri belajar. Tetapi kendalanya di kami, satu kecamatan Babatoman itu, apalagi untuk tahun pelajaran 2003-2024, itu semuanya sudah mendaftarkan mandiri berubah. Jadi kalau kami tidak merubah, Bu, ikut mandiri berubah, berarti tinggal sekolah kami saja yang mandiri belajar. Itu yang pertama, Bu. Mohon sarannya. Yang kedua, kami 2022-2023 itu sudah mandiri belajar, tetapi di Dapodiknya belum berubah, Bu. Masih kurikulum 2013. Terima kasih, itu Bu yang dapat kami sampaikan. Atas pencerahannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makmun. Ibu Tri Widiaswari, perlu diulangi pertanyaannya atau mau langsung menjawab? Oke, boleh saya langsung ya. Pertanyaan pertama, terima kasih Bu Yolanda. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Sumarji ya. Ya, Pak Sumarji dari Kecamatan Lalan. Dari Bapak Sumarji, SDN Trimulya Agung dari Lalan. Wah, luar biasa ini ya, Pak Sumarji. Semoga ini mendapatkan manfaat luar biasa malam ini dari Lalan jauh-jauh, walaupun webinar ini ya. Yang pertama, perbedaan ya SIM PKB dan akun belajar.id. Yang kedua, manfaat akun belajar. Nah, begini Bapak. Akun belajar itu diberikan oleh kementerian untuk memudahkan guru mengakses platform-platform yang ada di kementerian. Seperti itu Bapak. Termasuk di SIM PKB. SIM PKB kita tetap bisa menggunakan akun guruku.belajar itu ya, yang lama, yang pakai akun UKG 2015 sekian itu masih bisa. Namun untuk akun belajar itu bisa kita tautkan. Jadi ada pilihannya, bisa menautkan akun belajar.id di SIM PKB seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak mau masuk SIM PKB itu dengan akun belajar boleh, mau masuk SIM PKB dengan akun UKG, nomor UKG juga boleh Bapak. Jadi itu ya Bapak, semuanya bisa pakai akun belajar ataupun nomor UKG untuk SIM PKB. Namun ketika kita untuk PPG, kita diminta untuk menggunakan akun belajar di SIM PKB-nya, seperti itu Bapak. Yang kedua, manfaat akun belajar. Nah, luar biasa sekali pertanyaannya. Akun belajar ini luar biasa Pak manfaatnya. Untuk saat ini semuanya gratis ya. Drive-nya 100 GB. 100 GB itu kalau kita berbayar itu sudah berapa harus kita bayar untuk penyimpanan 100 GB itu Pak. Kemudian bebas mengakses platform-platform yang dari kementerian seperti Canva.edu. Ini ya, Canva for Edu ya. Canva for Edu itu gratis untuk pengguna akun belajar.id. Kemudian kita bisa menggunakan Google Workspace for Education. Semua alat-alat Google itu gratis. Fitur-fiturnya itu bahkan melebihi yang premium loh Pak. Jadi kalau kita pakai akun belajar.id, fitur-fitur premium itu terbuka semua. Jadi kita bisa mengakses tanpa batas, seperti itu Bapak. Dan kita kalau pakai akun belajar.id itu masuk ke Chromebook itu lebih mudah dan bisa kita pantau Pak. Siapa-siapa yang menggunakan Chromebook itu bisa kita pantau. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat akun belajar.id. Kita kalau misalkan mendaftar guru penggerak itu menggunakan akun belajar.id.
akun belajar.id itu diberikan pemerintah supaya pemerintah bisa mengetahui, pemerintah itu bisa melihat keaktifan guru tanpa kita bilang, oh saya aktif, saya sangat aktif di sekolah. Tapi kalau kita tidak menggunakan akun belajar untuk pemanfaatan-pemanfaatannya, maka kita belum bisa dibilang aktif seperti itu. Jadi pemerintah ngontrolnya seperti itu karena pemerintah tidak mungkin kan turun langsung di lapangan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, di era ini kita mau tidak mau harus belajar dan berubah gitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pelan-pelan kita membuka diri, kita membuka mindset kita untuk menerima perubahan seperti itu. Pelan-pelan saja, tidak harus semuanya full, tidak. Kita belajar saja. Oh, gimana nih masuk pakai akun, gimana ngaktifin akun. Udah itu aja dulu. Nah, nanti pelan-pelan bersama teman-teman penggerak lain, kita ada guru penggerak, ada fasilitator, ada guru inti, itu bisa kita ajak untuk kolaborasi seperti itu ya, Pak Sumarji. Bu Yolanda, Ya, kita bagaimana, lanjut Pak? ke, ya, Baik. silakan, Pak Sumarji. Bagaimana Pak Boleh Sumarji? menanggapi Ibu sebentar? Oh ya, Menanggapi sebentar. boleh Pak. Boleh. Baik, Silakan, Pak. ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri karena sudah memberikan penjelasannya kepada kami dari jauh-jauh lalan ini. Yang pertama terkait dengan SIM PKB dengan guru akun guru ID tadi Belajar. kami belajar ID. Kemudian untuk penggunaan salah satunya yaitu Canva, aplikasi Canva. Alhamdulillah dari guru-guru kami sudah semuanya menggunakan itu, Ibu. Alhamdulillah. Kami sudah mulai mendesain ruangan kelas, kemudian mendesain untuk membuat banner dan lain-lain. Terima kasih atas. Keren. Nah, Keren Pak. jadi mohon nanti masukan atau materi selanjutnya jika kami terkendala di tengah jalan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Yolanda, dari Lalan Pak Sumarji ini sudah menggunakan Canva bahkan di kelasnya loh. Jadi ini motivasi untuk guru-guru di Kabupaten Musi Banyuasin seperti itu ya. Sangat menginspirasi ya Bu Tri ya. Iya betul. Kita lanjutkan. Oh tadi Pak Firdaus Akbar itu batal ya. Belum sempat bertanya. Nanti di kolom chat bisa ya Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Nofrianza, SDN 9 Sekayu. Apakah jika sudah mendaftar, bagaimana pertanyaannya gimana Bu Yolanda? Jadi bagi SD yang baru mendaftar IKN itu sudah bisa menerapkan kurikulum atau menunggu tahun ajaran baru? Karena tergolong baru mendaftar juga di PMM. Oke, baik. Begini ya, Pak Nofrianza, apakah Bapak seorang kepala sekolah atau guru? Kalau Bapak kepala sekolah, ketika Bapak mendaftar di PMM, di situ ada keterangannya. Mohon saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ini contohnya. Ini contoh di SDN 2 Gajah Mati, di sini baru mendaftar, statusnya ini terdaftar sebagai mandiri berubah tahun ajaran 2023-2024. Nah, di sini sudah ada keterangannya Bapak Ibu ya, ketika sudah mendaftar itu apa yang harus kita lakukan. Ini dia. Persiapan yang perlu dilakukan. Di sini sudah ditulis ya Bapak Ibu, merdeka, belajar dan kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu akan memulai pelatihan mandiri di sini. Kita klik saja, maka akan diarahkan ke pelatihan mandiri. Di sini topiknya Bapak Ibu ya. Ini topik yang harus Bapak Ibu pelajari bersama guru. Seperti itu Bapak Ibu sudah mulai belajar di sini. Mandiri. Dimulai dari Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kita tuntaskan menonton videonya. Kemudian nanti untuk struktur kurikulum Merdeka Bapak Ibu bisa download di sini. Dokumennya ada, ini perbandingan kurikulum Merdeka dan kurikulum K13.
Bahkan di sini ada contoh panduan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan dan contoh-contoh KOSP. Nah, ini baik banget ya, sudah disiapin semuanya Bapak Ibu. Nah, kemudian lagi diminta kita belajar tentang asesmen dan pembelajaran. Nah, kita klik lagi apa sih isinya? Nah, asesmen pembelajaran. Nah, di sini kita diminta untuk belajar mandiri tentang prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru. Nah, di sini ada video-video pembelajarannya, kita tonton ya Bapak Ibu penjelasannya ini. Nah, ada panduannya, panduan dokumen-dokumennya ini kita download Bapak Ibu. Panduan pembelajaran dan asesmen, contoh-contoh capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian contoh-contoh modul dan bahan ajar. Wah, lengkap sekali jadi di sini ya. Bahkan asesmen pembelajarannya itu sudah disediakan contohnya gitu, Bapak Ibu. Lanjutkan lagi, apa yang harus kita lakukan yaitu mempelajari profil pelajar Pancasila dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia, kita klik lagi. Apa sih isinya? Nah, ternyata di sini video kita mempelajarinya di sini, mendengar penjelasan langsung. Apa sih dimensi profil pelajar Pancasila? Bagaimana penerapannya dalam pembelajaran untuk PAUD, kemudian contoh-contohnya. Di sini ada juga dokumennya, panduan profil penguatan pelajar Pancasila. Kemudian ada contoh-contohnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini lengkap sekali ya. Dokumen-dokumennya jangan lupa di-download. Terakhir di sini ada sikap dan cara pikir. Jangan sampai kurikulumnya merdeka, kita berubah kurikulum namun sikap dan cara pikir guru tidak berubah. Nah, bagaimana cara kita merubahnya? Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu. Pelajari beberapa contoh sikap dan cara pikir yang dibutuhkan untuk bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka dan menjalankan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Di sini yang pertama disiplin positif. Seperti apa disiplin positif ini Bapak Ibu klik. Bapak Ibu tonton penjelasan videonya. Kemudian ada pembelajaran terdiferensiasi. Seperti apa sih terdiferensiasi itu? Pembelajaran yang sekarang itu trending banget. Saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Nah, di sini ya Bapak Ibu. Kemudian ada nih pembelajaran ragam strategi manajemen kelas. Bagaimana kita memanage kelas kita. Seperti itu. Kemudian refleksi diri, hubungan refleksi dan pembelajar. Guru yang baik adalah guru yang paling sering merefleksikan diri. Kemudian di sini kegunaan dan sikap dasar refleksi. Setelah kita merefleksi, kita adakan tindak lanjut perbaikan-perbaikan untuk kebahagiaan dan kemajuan pembelajaran kita. Seperti itu. Ingat, kurikulum merdeka itu murid seperti itu. Jadi kita fokus pada murid Bapak Ibu ya. Itu untuk hal-hal yang perlu kita lakukan ketika kita sudah mendaftar kurikulum merdeka. Kita tidak perlu menunggu, ajak guru-guru semuanya duduk bersama, kita belajar, kita buka PMM, kita ikuti topik-topik yang ada, ikuti tonton, selesaikan kuis, kalau bisa sampai dengan aksi unggah aksi nyata seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat. Silakan Bu Yolanda. Oke, Bu Tri, tadi sudah terjawab bahwa langkah pertama tadi melakukan pelatihan ya, begitu banyaknya Iya, materi pelatihan mandiri. secara lengkap. Mungkin untuk penerapannya itu sendiri di sekolah, Bu Tri, seperti itu. Apakah harus menunggu tahun ajaran baru atau untuk semester yang sedang berjalan? Seperti tadi kita tidak perlu menunggu, belajarnya tetap masuk. Tapi kalau untuk yang sudah berjalan, kita kan ini di akhir semester ya. Ini kita masuk akhir semester, berarti kita penerapannya di awal semester. Namun sementara ini kita belajar dulu tadi.
kita belajar dulu, pelan-pelan kita diminta belajar mandiri. Nah, kalau penerapannya di sekolah itu menunggu tahun ajaran baru. Karena kan kita tidak mungkin memotong yang sudah berjalan seperti itu. Sambil menunggu pengumuman sekolah IKM seperti itu. Bu Yolanda. Nanti akan rilis ya SK itu sendiri ya, Iya, sekolah SK-nya untuk akan menerapkan. dirilis. Oke, Betul, baik. betul. Bagaimana Pak Nofrianza? Halo, Pak Nofrianza? Oke, baik. Sepertinya Pak Nofrianza sudah tidak di room lagi nih, Putri. Boleh lanjut ke pertanyaan ketiga? Putri masih mute. Oke, sorry. Pertanyaan ketiga dari Bapak Maksum ya? Bapak Makmun. Makmun ya. SDN Beruge Babat. Babat Toman. Jadi Babat Toman. Babat Toman ya Pak. Tahun kemarin Bapak sudah mendaftar IKM dan mandiri belajar seperti itu ya Pak. Apakah bisa Bapak mau merubah ke mandiri berubah atau Bapak ingin tetap di mandiri belajar seperti itu Pak ya? Mandiri berubah, Bu. Bapak sekarang sudah memilih mandiri berubah. Berubah. Oke, jadi seperti ini Pak, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, untuk memilih apakah kita di mandiri berubah, mandiri belajar, atau mandiri berbagi, itu kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Kita tidak usah ikut-ikutan sekolah lain, orang sudah mandiri berbagi, saya mau mandiri berbagi semua gitu kan. Orang sudah mandiri berubah, saya mau mandiri berubah juga. Tapi begini Pak, mau tidak mau perlahan-lahan dari waktu ke waktu ini kita nanti semuanya akan menjadi sekolah IKM. Kita akan menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka ini Bapak. Nah, mandiri belajar ini artinya kita belajar, kita pakai kurikulum K13, tapi kita modif, kita ambil isinya yang kurikulum merdeka, seperti itu Pak ya. Nah, kalau untuk mandiri berubah itu sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk sekolahnya, seperti itu. Kemarin Bapak sudah belajar. Nah, tahun ini Bapak naik level. Dari tadi yang sudah belajar, sudah ada bayangannya, sudah tahu seperti ini. Oh, begini nih prinsipnya kurikulum merdeka. Nah, Bapak tahun ini naik level. Jadi mandiri berubah. Apa yang Bapak lakukan itu sudah betul. Memang sudah direkomendasikan Bapak yang mandiri belajar itu naik levelnya ke mandiri berubah. Jadi ada perubahan pembelajaran selama kurang lebih 1 tahun itu, Bapak. Seperti itu. Nah, kalau ini ya bukunya sendiri, baik mandiri belajar maupun mandiri berubah itu sudah menggunakan IKM, buku implementasi kurikulum merdeka untuk kelas 1. Gitu Pak? Kelas 4. Di sekolah Bapak apakah sudah menggunakannya? Betul. Sudah, sudah. Jadi Bapak sudah betul untuk naik level ke mandiri berubah. Seperti itu Pak. Bagaimana Pak Makmun? Iya, cukup jelas Bu. Ya, gimana yang kedua pertanyaan saya Bu? Oke, yang kedua tentang Dapodik. Kalau tentang Dapodik, ini Bapak baliknya ke ICT Pak, bukan ke saya, seperti itu. Selama Bapak sudah menggunakan di PMM-nya sudah terdaftar, Bapak kan sudah terdaftar tuh di PMM, kemudian di SK IKM-nya Bapak sebagai sekolah penerapan sekolah yang sudah menerapkan IKM, artinya Bapak sudah terdaftar, seperti itu. Nah, untuk sinkron Dapodiknya ini Bapak bisa konsultasi ke dinas, ke ICT, minta operatornya ke ICT, ngurusnya di sana Dapodik ya Pak ya, seperti itu. Iya. Mungkin itu jalurnya Pak. Mohon maaf Bu Tri, bisa menambahkan sedikit? Ya, ada bagaimana? Pak Radman ini Bu Tri. Oh, Pak Radman, gimana Pak Radman? Pak Radman mau menambahkan, mau bertanya atau gimana nih? Mau menambahkan terkait dengan Pak Makmun. Oh ya Pak. Yang ditanyakan masalah Dapodik tadi ya Bu ya.
Pak Makmun ini kan dia menggunakan kurikulum mandiri belajar ya. Artinya di situ memang dia disarankan menggunakan tetap kurikulumnya K13, hanya mengintegrasikan pembelajaran kurikulum Merdeka. Maka dari itu memang kurikulum di Dapodik tidak bisa dirubah, mereka tetap menggunakan K13 karena baru mandiri belajar seperti itu. Betul. Jadi memang di Dapodiknya tidak bisa dirubah, Pak. Memang sesuai dengan pilihan. Jadi kalau mandiri belajar dia tetap di Dapodiknya kurikulum K13. Kalau dia mandiri berubah baru Dapodiknya bisa dirubah menggunakan kurikulum Merdeka seperti itu. Iya, betul. Berarti tahun belakang kalau Bapak mandiri belajar, artinya Bapak di Dapodiknya itu masih kurikulum K13. Jadi memang Bapak masih menggunakan K13. Nah, tahun ini Bapak yang berubah jadi mandiri berubah, itu Bapak nanti bisa merubahnya ke operatornya ganti kurikulum gitu. Jadi disinkronkan kembali Dapodiknya. Sudah benar apa yang disampaikan oleh Pak Suratman. Seperti itu ya Pak Makmun. Ya, makasih Bu. Pak Suratman, makasih banyak. Sama-sama. Masukannya. Ada lagi Bu Yolanda? Baik, masuk ke termin kedua untuk 3 penanya. Tadi ada yang ditunda, tadi ada Pak Johan ya? Pak Johan Budi? Masih ada di room? Selamat malam Bu Yolanda. Selamat malam Pak Johan. Dengar ya, ini mohon maaf ya, kita pakai kamera ini agak ini habis terpental. Suara saya jelas Bu ya? Sebentar Pak Johan, suaranya sedikit terganggu. Ibu Siti mohon di mute. Oke, baik. Baik Pak Johan. Ya, selamat malam. Terima kasih kesempatannya. Ini Bu, waktu di sekolah kami SDN 1 Karyamaju itu, waktu mendaftar itu kan banyak yang diisi tuh. Setelah diisi ternyata rekomendasi yang muncul tidak sama dengan yang kami pilih. Itu mohon masukannya kayak Abdul. Jadi kayak yang kami pilih dengan yang rekomendasi dari apa yang kami isi itu berbeda. Nah, itu gimana Ibu mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan. Rekomendasi dan pilihan yang diinginkan itu berbeda ya Pak Johan ya. Baik. Untuk penanya kedua, Pak Firdaus tadi, apakah masih bergabung dengan kita? Sambil saya cek di kolom chat jika ada penanya. Baik, Bu Tri. Halo Bu Tri. Izin Bu Yolanda. Ya Pak Yon, silakan. Izin bertanya. Sekolah kami itu sekarang sudah mendaftar ke IKM Mandiri Berubah. Yang tahun sebelumnya sudah mendaftar Mandiri Belajar. Nah, seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Tri tentang langkah selanjutnya untuk penerapan IKM Mandiri Berubah ini, banyak sekali di situ materi-materi yang harus kita pelajari oleh kepala sekolah maupun oleh guru yang ada di sekolah kita. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Tri, apa perbedaan materi yang ada di khusus yang sudah mendaftar ke Mandiri Berubah itu dengan materi-materi yang ada di platform PMM yang selama ini kita kenal ya. Apakah materi-materi yang ada di sekolah yang sudah mendaftar Mandiri Berubah itu khusus atau sudah terfokus atau ada bedanya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah guru-guru di sekolah kami misalnya bisa mengakses seperti kepala sekolah mengakses PMM ya? Karena kalau tampilan di saya itu ya, ketika sudah mendaftar PMM Mandiri Berubah itu ada langkah-langkah selanjutnya, ada materi itu. Apakah
guru-guru di sekolah kami bisa tampilannya bisa seperti itu atau tidak. Walaupun sebenarnya materi-materi yang ada di situ sebenarnya bisa di-share, dan saya sudah share sih sebenarnya, sudah share ke guru-guru untuk mempelajari semua itu. Tapi alangkah lebih baiknya, karena materinya banyak ya, alangkah lebih baiknya kalau misalnya guru-guru itu bisa belajar sendiri melalui aplikasi PMM yang sudah diinstal di gawai masing-masing gitu ya. Tapi walaupun begitu, nanti pada saatnya nanti tetap kami akan melakukan semacam IHT atau apa gitu untuk memperkuat pemahaman kami tentang IKM ini. Demikian Bu Yolanda, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan dari Pak Suyono tadi. Yang pertama, apa perbedaan materi khusus untuk sekolah yang sudah mendaftar dengan materi yang ada pada PMM, dan kemudian apakah tampilan guru itu sama seperti tampilan kepala sekolah khususnya untuk akses di PMM. Baik, Putri. Baik, ini mau dijawab langsung atau ini masih mau membuka satu pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kita jawab dulu ya. Oke, baik. Oke, pertanyaan pertama tadi rekomendasi yang awal dengan yang pilihan itu berbeda gitu kan. Jadi pilihan pertama misalkan mandiri belajar, tiba-tiba ketika kita sudah mengisi survei rekomendasinya memberikan mandiri berubah. Nah, kita kembali lagi ke sini ya Bapak Ibu. Untuk pilihan sendiri itu bisa diubah 3 kali. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah pilihan itu 3 kali maksimal sebelum ditutup tanggal 31 Maret 2023. Nah, mengapa ada perbedaan antara pilihan awal dengan rekomendasi? Kita kan sudah mengisi survei ya Bapak Ibu. Misalkan pilihan awal kita ngerasa bahwa sekolah kita ini masih belum bisa berbagi. Jadi saya mengisinya mandiri berubah begitu. Ketika kita mengisi survei dan kita mengisi survei ini harus dengan sesuai keadaan sekolah. Kalau kita ngisi survei ya udah pilih baik aja semua, kita pilih baik, nanti outputnya, keluarannya nanti kita akan direkomendasikan menjadi mandiri berbagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pilihannya seperti itu. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu, ketika kita mendaftar, ketika kita mengisi survei, harus benar-benar real kenyataan yang ada di sekolah. Harus sesuai dengan karakteristik yang ada di sekolah, lingkungan sekolah kita seperti apa, kondisi guru kita seperti apa. Nah, nanti kalau kita mengisi dengan sesuai dengan kenyataannya, itu akan sesuai Bapak Ibu hasilnya gitu. Dan Bapak Ibu punya kesempatan 3 kali merubah opsi sebelum ditutup tanggal 31 Maret. Kalau Bapak Ibu merasa sudah yakin dengan pilihan Bapak Ibu, sudah tidak usah dirubah lagi. Kalau ingin merubah, misalkan kayaknya saya dari mandiri belajar, saya lebih yakin langsung mau mandiri berbagi nih, karena saya yakin guru saya itu sudah melakukan refleksi pembelajaran, sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ketika awal pembelajaran, awal masuk sekolah itu sudah melakukan assessment awal semua, sudah melakukan tindak lanjut pembelajaran semua, is okay. Karena Bapak Ibu yang tahu lingkungan Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, guru Bapak Ibu, silakan seperti itu. Jadi tapi perlu dipastikan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika once time you choose mandiri berbagi, you nggak bisa lagi balik ke mandiri berubah atau mandiri belajar. Jadi tetap di mandiri berbagi. Jadi ini ada kasus 2 sekolah tahun kemarin ya, ada 2 sekolah SD itu yang memilih mandiri berbagi karena memang mungkin di awal kemarin itu ada komunikasi, ada pemahaman gitu tentang IKM. Jadi yang ngisinya mungkin tidak paham, jadi diisi-isinya semuanya bagus, alhasil mereka memilih mandiri berbagi. Tapi kenyataannya sekolah tersebut bisa dikatakan belum siap untuk berbagi. Nah, ini jadi kendala untuk kita semua Bapak Ibu.
hati-hati untuk memilih level gitu ya, jangan sampai kita salah level. Kalau mandiri belajar bisa naik, mandiri berubah. Kalau mandiri berubah sudah cukup, sudah baik, sudah meningkat semuanya, bisa naik ke mandiri berbagi. Tapi mandiri berbagi nggak bisa turun lagi gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu ya untuk pertanyaan pertama. Berarti ada 3 kali kesempatan untuk merubah Betul, 3 pilihan, kali dan kesempatan. jika di level yang lebih tinggi berarti nggak bisa turun Nggak lagi ya bisa, Butri ya. makanya hati-hati gitu ya. Oke. Baik, Sedikit Bu, sedikit. Bu. Iya. Maksud saya itu kan tidak sesuai, apakah kita perlu mengganti isi surveinya apa enggak ya? Isi surveinya boleh gini, kita bisa melakukan survei ulang 3 kali Pak. Coba kita cek. Jadi 3 kali itu survei ulang. Iya, kalau misalnya sudah cukup sekali, Bapak nggak usah mengulang 3 kali lagi gitu kan. Kan opsinya 3 kali merubah gitu. Ya, kalau Bapak mau merubah cukup sekali. Misalnya nih, saya yakin milihnya mandiri belajar. Ternyata rekomendasinya mandiri berubah. Apakah saya tetap milih mandiri belajar itu tanpa merubah survei atau bagaimana maksudnya itu? Kalau saya masih pengen tetap mandiri belajar misalnya, apakah perlu dirubah apa enggak surveinya gitu? Oke, sekarang saya share screen ya Bapak, jadi Bapak bisa lihat opsinya seperti apa. Kalau Bapak mau langsung merubah, itu Bapak bisa langsung merubah opsi, kalau tidak juga tidak apa-apa gitu. Jadi tidak perlu lagi melakukan survei sebenarnya, Bapak Ibu langsung bisa memilih sesuai dengan yang awal Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Saya share screen. Ya, ini contoh yang kepala sekolah gitu kan. Nah, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Masih Belum, Bu. Oke, sudah tampil ya. Proses. Nah, ini ya, Ya, saya kembalikan ya. Tadi di awal ini adalah pilihannya mandiri berubah gitu ya. Ini sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Lihat ya, di sini statusnya terdaftar sebagai mandiri berubah. Kemudian di sini ada pilihan ubah opsi implementasi maksimal 3 kali sebelum 31 Maret 2023. Kita klik di sini, misalkan dari mandiri berubah, kita kayaknya saya belum mandiri berubah deh, saya mau mandiri belajar. Jadi Bapak Ibu klik aja di sini, ini kan mandiri, pilihan awalnya mandiri berubah, rekomendasinya hasilnya mandiri berubah. Berarti ini sesuai, berarti kepala sekolah ini sudah mengisi sesuai dengan apa yang ada di sekolahnya. Misal kita mau merubah, kita balik lagi ke mandiri belajar, kayaknya belum siap untuk berubah. Kita klik aja, pilih dan simpan seperti itu sampai 3 kali gitu. Klik sini, pilih dan simpan. Kayaknya saya mau mandiri berbagi, kita pindahkan saja di sini. Nah, ingat, tapi kalau sudah mandiri berbagi kita tidak bisa lagi merubah gitu ya Bapak Ibu. Di sini kan sudah ada keterangannya Bapak Ibu. Gitu. Oke, bisa dipahami Pak Johan. Johan? Oke. Ya. Seperti itu, kita stop. Ya. Seperti itu ya Pak Johan, bisa 3 kali opsinya merubah. Malam ini Bapak Johan ini berpikir dulu, kayaknya ini sudah sesuai belum gitu kan. Berpikir dulu ya Pak, punya waktu sampai 31 Maret 2023. Siap. Oke. Terima kasih Putri. Pertanyaan kedua dari Pak Suyono. Ada 2 pertanyaan. Oke, dari Pak Suyono. Ini ya, mandiri berubah materi PMM-nya apakah sama dengan mandiri belajar? Apa yang membedakannya? Seperti itu ya mungkin ya. Perbedaan materi PMM di mandiri belajar atau mandiri berubah. Gimana Pak? Itu kan ketika kita sudah memilih mandiri berubah, katakanlah gitu ya, kan karena saya sudah milih mandiri berubah dan sesuai rekomendasi juga. Dan ada apa ya, langkah selanjutnya gitu kan, seperti dijelaskan Bu Tri tadi kan, banyak materi yang kayaknya sudah diarahkan gitu ya. Nah, materi yang di situ apakah sama dengan materi yang ada di platform Merdeka Mengajar
yang kita ketahui selama ini, karena kan di platform itu kan ada apa namanya belajar mandiri gitu ya. Betul. Banyak juga materi-materi. Betul, betul. Cuman kayaknya apa ya? Ada perbedaan struktur gitu ya. Ada kalau dilihat itu ya, urutan-urutannya mungkin berbeda dengan ini. Apakah isinya juga dari situ? Oke, baik, kita cek aja Pak ya. Sebentar. Nah, pada dasarnya Pak ya, semua materi PMM itu sama. Mau dia mandiri belajar, mau dia mandiri berubah, mau dia mandiri berbagi, semua materi PMM itu sama. Yang membedakan hanya proses belajarnya. Prosesnya yang beda. Materinya sama. Ya, dokumen yang Pak Yono lihat di KS dan di guru itu sama, Pak. Hanya saja prosesnya yang berbeda. Oh, kenapa sih yang tampilan yang saya tadi kok ada yang direkomendasikan? Ketika kita masuk juga ada rekomendasinya. Bapak Ibu boleh cek, Bapak Ibu masuk PMM, itu juga ada rekomendasinya untuk mulai belajar gitu kan. Kenapa yang tadi yang saya tampilkan ini ada rekomendasinya? Karena dia baru mendaftar awal. Sambil menunggu statusnya, maka dia diminta untuk mulai belajar ini gitu. Itu cuman apa namanya perkara tampilannya aja gitu. Kalau untuk materinya baik mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi itu sama materinya di PMM. Tidak ada yang berbeda gitu. Itu ya Pak Yono ya. Siap. Ya. Terima kasih. Berarti ini Bu Tri ya. Ketika kepala sekolah SMP atau SD tertentu sudah memilih mandiri berubah misalnya gitu ya. Berarti otomatis guru yang ada di lingkup organisasi itu aksesnya sama dengan kepala sekolah untuk materi yang sudah terfokus tadi. Maksud saya gitu. Yang sudah terfokus untuk belajar IKM. Ya tidak masalah kan mau mandiri belajar, berubah atau berbagi gitu ya. Betul. Yang ngeling berarti gitu ya. Betul. Makasih Bu Tri. Ya sama-sama Pak, semoga bisa dipahami. Lanjut Mohon maaf, Bu Yolanda. Bisa nambahin dikit lagi. Boleh, baik, boleh. Saya suka sekali Pak Suratman, memang suka menambah-nambah. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, sebelumnya ini terkait dengan Pak Yono tadi untuk tampilan KS dengan guru itu memang sama apa yang disampaikan oleh Bu Tri, dan tampilan yang tadi itu semuanya nanti saat kita klik untuk yang di menu KS itu nanti larinya akan ngelink ke topik yang di awal, jadi sama semua dan materinya pun sama. Jadi makanya nanti perbedaannya adalah di saat aksi nyatanya saja. Di situ ada pilihan aksi nyata untuk guru dan aksi nyata untuk kepala sekolah. Hanya perbedaannya di aksi nyatanya saja. Dan untuk guru-guru disarankan memang diwajibkan untuk melatih pelatihan mandiri melalui PMM ya Bapak Ibu semuanya, karena akan terdeteksi nanti berapa jumlah guru yang sudah lulus topik dan belum akses, dan itu ini makanya diarahkan untuk ke sana. Makanya Bapak Ibu harus Bapak Kepala Sekolah mengarahkan untuk guru-gurunya wajib secara mandiri, jangan di-share secara luring. Jadi mereka nanti tidak terdeteksi bahwa sekolah Bapak Ibu sudah memang benar-benar belajar tentang PMM. Maka dari itu langkah yang Pak Yono lakukan sudah baik, tetapi akan lebih baik lagi semua guru diwajibkan untuk pelatihan mandiri PMM supaya terdeteksi nanti lulus topik seperti itu. Terima kasih. Iya, betul sekali. Jadi memang pelatihan mandiri itu namanya pelatihan online, jadi harus dilakukan online. Mungkin maksud Pak Yono tadi itu karena mereka ingin berbagi dokumen-dokumen untuk dipelajari bersama gitu. Tetap statusnya, prosesnya itu tetap di PMM ya, Pak Yono, seperti itu ya. Siap. Ya, baik. Terima satu kasih. Satu lagi. Iya, gimana lagi? boleh. Boleh ya, nambah satu lagi. Boleh sekali Pak.
Nah, ketika saya share satu materi, katakanlah gitu ya, ke guru saya atau ke grup yang sekolah saya. Nah, terus guru juga mempelajari gitu ya. Tentu saja ketika mengklik linknya, otomatis terhubung ke PMM yang terinstal di gawainya gitu ya. Nah, apakah di materi yang ada di materi-materi mandiri berubah itu ada praktik baik seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ratman tadi? Iya, Pak. Jadi, iya, ya. jadi setiap kepala sekolah maupun guru itu ada unggah aksi nyata ya. Jadi guru itu di akhir topik itu akan mengunggah aksi nyata. Nah, untuk tampilan kepala sekolah kata Pak Suratman tadi juga ada. Jadi seperti itu ya, Pak. Ketika kita sudah menyelesaikan semua topik, semua kuis, dan terakhir post-test, baru kita diminta untuk mengunggah aksi nyata. Aksi nyatanya ini bisa berupa dokumen foto, video, kemudian kita buat deskripsinya, dan jangan lupa ada refleksi seperti itu. Jadi kalau bisa itu sampai dengan unggah aksi nyata. Kalau tidak mengunggah aksi nyata akan terdeteksi kembali. Nanti ada surat dari BGP Sumsel bahwa sekolah ini ada listnya belum unggah aksi nyata. Masuklah nanti sekolah Pak Suratman, sekolah Pak Yono, sekolah Bu Yolanda. Nah, jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setidaknya Bapak Ibu dari berapa guru itu sudah, misal dari 10 guru ada 12 guru yang sudah mengunggah aksi nyata gitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menjadi narasumber webinar gitu. Berbagilah praktik baik bagaimana Bapak Ibu mengajak guru-guru sehingga guru-guru Bapak Ibu itu sudah berhasil mengunggah aksi nyata sebanyak 12 orang gitu kan. Itu kan sebuah langkah atau proses untuk menerapkan IKM seperti itu. Itu bagian dari komitmen kita. Luar biasa sekali ya. Bu Yolanda, saya kembalikan. Ada baik, Bu Tri. Mungkin untuk materi lebih update di PMM ya, Bu Tri ya, karena bersifat online ya. Betul. Jadi mau IHT, mau workshop, KKG-nya mau 10 kali workshop, Bapak Ibu itu tidak terdeteksi. Yang terdeteksi kegiatannya, belajarnya itu di PMM. Itu ya. Oke. Bu Tri, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu, kita over durasi karena sudah menunjukkan pukul 20 sampai 20:53. Namun ada banyak pertanyaan di kolom chat, Bu Tri, izin. Iya. Apakah kita akan melanjutkan atau mau dijawab secara cepat? Boleh dibacakan saja, Bu Yolanda. Oke, baik. Saya ambil dari yang paling atas. Di sini ada Ibu Evi Zizalin. Ini ada teman saya dari PAUD tidak bisa login ke Zoom. Yang ingin saya tanyakan, kenapa akun kepala sekolahnya tidak bisa mendaftarkan IKM? Apakah untuk PAUD memang belum bisa daftar atau bagaimana ya, Bu? Oke, baik. Terima kasih Bu Zizalin Bu Evi, ya. Ibu Evi ya. Untuk PAUD, TK, SD, SMP, bahkan PKBM itu dipersilahkan untuk mendaftar IKM, tidak dibeda-bedakan. Jadi mulai tahun kemarin juga sudah dibuka pendaftaran, akun belajarnya juga dapat Bapak Ibu. Kenapa tidak bisa? Itu kendalanya apa? Bisa dijelaskan dulu. Misalkan kendalanya lupa password, kendalanya tidak bisa itu karena akun kepala sekolahnya itu belum belum berubah menjadi admin atau PLT atau seperti apa. Jadi dijelaskan dulu kendalanya itu seperti apa sehingga dia tidak bisa mendaftar IKM gitu. Tapi untuk TK, PAUD itu sudah dari tahun kemarin itu boleh mendaftar. Bahkan PKBM kita itu ada satu yang sudah terdaftar IKM. Tuh. Ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Ada lagi pertanyaan? Kita jangan sampai melewatkan ini. Kasihan. Oke, baik. Benar. Saya nambah satu, Mbak. Oh, Pak Johan, boleh. Pak Johan. Singkat ya, Pak. Ya, apakah
penerapan IKM itu pelatihannya apakah cuma dari PMM yang lewat aplikasi itu atau akan ada yang daringnya? Oke. Karena gini, guru-guru saya itu banyak, guru-guru kami itu banyak yang saya lu nggak pernah ikut pelatihan, jadi saya nggak mau gitu yang lain karena nggak ada apa ya yang daringnya gitu. Saya nggak ini. Oke. Oke, terima kasih Pak Johan. Nah, ini sebenarnya sudah jadi program PBG dan juga program dinas. Jadi ini yang sudah kami lagi kami proses, yang sudah lagi kami susun, Pak Rudi, Kepala Dinas dan seluruh pengawas gitu. Ini sudah kita glodok bersama Pak Johan untuk akselerasi IKM ini secara luring. Namun Pak Johan tetap yang PMM ini dilaksanakan. Jadi nanti akan ada pelatihan secara luring seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas kita tadi di awal bulan ini tanggal 1 atau tanggal 2 gitu dimulai ya. Nah ini untuk melatih guru-guru percepatan IKM gitu ya, dimulai dari guru kelas 1 dan kelas 4 SD. Nanti akan bertahap operator dan juga nanti ada beberapa dari TK dan juga dari SMP. Tapi ini bertahap Pak Johan. Ya, akan ada pelatihan luring dari dinas kita. Ini tentunya untuk akselerasi percepatan IKM kita ini Pak Johan. Itu. Tapi jangan lupa tadi tetap PMM secara online ini dikerjakan gitu. Nanti kan orang pusat tidak mendeteksinya secara luring, orang mendeteksinya kita melaksanakan IKM atau tidak itu dari PMM itu. Platform Merdeka Mengajar. Gitu ya, Pak Johan. Terima kasih Bu Tri. Ya, sama-sama. Oke, lanjut Bu Tri. Oke. Oke, baiklah. Oke, mohon kesediaannya ya dari ibu narasumber kita. Oke, nggak apa-apa. Di sini ada Pak Mariska Yusuf yang menambahkan tadi mengenai mandiri belajar, memang di Dapodik kurikulumnya masih K13. Itu tadi sudah terjawab. Iya. Kemudian ada Pak Sidik Effendi minta sarannya, Bapak Ibu gimana biar semangat buka PMM? Ya. Nah, ini benar Bu Yolan, kita kalau buka PMM itu sendiri-sendiri itu males. Gimana caranya supaya nggak males, supaya kita nggak sendirian menderitanya. Kita ajak tuh kawan guru, kita buat komunitas belajar. Kalau sudah ada komunitas belajarnya, kita gunakan, manfaatkan komunitas belajar di sana. Ada KKG. Di KKG kita ajak yuk guru-guru di KKG, kita buka PMM, kita sama-sama buka agendakan setiap hari Sabtu misalkan untuk menuntaskan topik perencanaan pembelajaran gitu. Sampai dengan unggah aksi nyata. Itu ya Bapak Ibu, itulah fungsinya komunitas Bapak Ibu. Di komunitas kita bisa berbagi, bisa belajar bersama supaya kita tidak menderita bersama gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Gunakan komunitasnya gitu. Iya. Atau berdasarkan ya gimana? Terima kasih atas sarannya. Iya, boleh. Di sekolah juga merupakan komunitas ya Bu Yolanda ya. Sekolah itu juga komunitas. Nah, jadi bisa berkumpul sesama guru gitu, agendakan juga di sekolah gitu. Kita mau bahas topik ini hari ini gitu. Buka room forum gitu, kita kerjakan sama-sama seperti itu. Harus ada jadwal rutin bertemunya ya, meskipun luring ataupun daring. Ada berdasarkan pengalaman juga nih Bu Tri, biasanya yang paling sering aktif di PMM itu biasanya yang diundang ya sebagai narasumber, baik di Balai Guru Penggerak maupun Kemdikbud ya. Mungkin ini sebagai penyemangat Bapak Ibu ya, untuk rajin mengunggah bukti karya, mengunggah aksi nyata, praktik baiknya. Ya siapa tahu nanti diundang sama Mas Menteri nanti. Iya, Kemdikbud. Jangan lupa selalu terpantau ya. Aktifkan juga media sosialnya Bapak Ibu. Kalau kita sudah melakukan praktik baik, foto, bukti, dokumentasi. Sekarang kan perlunya dokumentasi gitu. Kita videokan, kita unggah gitu ya di medsos, di Facebook, di Instagram. Dan tag akun misalkan SD itu DIT PSD.
Kemudian kita tag juga GTK gitu, supaya tahu yang di pusat itu bahwa kita sudah melakukan praktik baik. Yang SMP, DIP SMP gitu. Boleh Bapak Ibu. Itu ya. Siap, siap Bu, siap. Oke, sip. Selanjutnya ada dari Ibu Yulia. Saya sudah mencoba belajar modul-modul di PMM, tapi saya terkendala dengan pembuatan aksi nyata karena setiap modulnya ada aksi nyata. Mohon petunjuk dan pencerahan cara membuat aksi nyata. Nah, ini terkait aksi Iya. nyata. Jadi kalau kita sudah ke aksi nyata ini panjang ya ceritanya Bu Yolanda ya. Tapi sudah ada ininya contoh di PMM Bapak Ibu. Bapak Ibu buka PMM. Di sana sudah ada banyak contoh aksi nyata yang sudah dilakukan guru. Bapak Ibu cek ya, Bapak Ibu lihat di situ polanya seperti apa. Dia membuat aksi nyatanya itu bentuknya seperti apa. Bapak Ibu bisa lihat di sana di PMM. Oke, sebentar. Saya bisa share sih sebenarnya. Oke. Contohkannya. Sebentar ya. Waktu kita berapa menit lagi Bu Yolanda? Nanti. Karena kita sudah over durasi nih sebenarnya Putri, kita udah pukul 9 ya. Kalau di jadwal kita pukul 8.40 ya. Iya, itu tadi makanya saya bilang Bu Yolanda, kalau kita sudah diskusi pasti lupa waktu nih. Ya. Gimana? Saya minta waktu 5 menit lagi boleh ya? 5 menit ya, 5 menit aja, 5 menit. Oke. Saya mau share ini sebentar aja. Oke. Ini sebentar aja. Nah, Bapak Ibu sudah tampil kah? Belum, Bu. Apakah sudah tampil? Iya. Nah, di sini Bapak Ibu di pelatihan mandiri, di pelatihan mandiri itu ada aksi nyata. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan, sudah mengerjakan semua topik, ya topik ini sudah Bapak Ibu selesaikan, nanti akan diminta praktikan aksi nyata. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa membuat aksi nyata? Di sini ada juga pilihannya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar ya. Nah, di sini praktikan penguatan aksi nyata. Di sini ada pilihan, ada 3 opsi untuk melakukan aksi nyata. Kita bisa pilih mana yang bisa kita lakukan di sini ya. Ada strategi PPDB, ada penguatan masa pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan peserta didik. Jadi setiap modul itu ada pilihan kita untuk melakukan aksi nyatanya. Kita pilih yang paling sesuai dengan kita, yang paling mudah kita lakukan. Nah, untuk rekomendasinya aksi nyata itu ada pilihan di sini, tab aksi nyata. Bapak Ibu klik tab aksi nyata di sini, banyak sekali aksi nyata yang sudah dilakukan guru-guru. Nah, di sini ya, seperti aksi nyata kurikulum merdeka yang sudah dilakukan oleh Bu Neneng Afifa ini. Kita bisa contoh. Nah, apa yang sudah dilakukannya? Nah, di sini sudah banyak sekali feedback. Oh, gitu ya. Di sini juga ada dokumennya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini dokumennya, ada fotonya. Nah, di sini juga dia buat penyebaran konsep ya. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum perlu berubah? Nah, seperti ini. Dia buat seperti ini. Ini namanya aksi nyata Bapak Ibu, dan jangan lupa ada refleksi umpan balik dari rekan sejawat. Di foto. Kemudian ditempelkan di sini Bapak Ibu, buat PDF kemudian unggah. Nah, gitu ya. Jadi sudah lengkap sekali di sini aksi nyatanya, sudah banyak contoh gitu. Nih di bawah-bawah sini ini banyak sekali contoh-contoh aksi nyata yang Bapak Ibu bisa pilih, bisa sesuaikan dan jangan di-copy, tapi Bapak Ibu modifikasi ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Nanti kalau kita tidak modifikasi, tim validasinya akan membuat kita itu sebagai plagiat gitu. Keterangannya nanti divalidasi, Anda terdeteksi plagiat. Betul. Iya. Karena sebelum mendapatkan sertifikat itu harus diverifikasi dulu ya, divalidasi dulu ya sama asesor yang terkait. Tips lagi nih Bu Tri, karena saya ada beberapa kali nih mengunggah aksi nyata nih ditolak, ternyata pengaturan fotonya. Jadi kalau foto dokumentasinya kita potret itu seringkali ditolak.
Jadi Ditolak. lebih ke landscape ya. Jadi kalau Landscape. untuk dokumentasi itu usahakan landscape. Jadi semuanya terlihat pada saat Betul. kita melakukan aksi nyata. Betul sekali Bu Yolanda. Jadi dokumentasi gambarnya jelas, kemudian tidak menjiplak gambar orang lain, jadi supaya tidak terdeteksi plagiat. Refleksi itu difoto dari rekan sejawat, dari siswa, ada diminta refleksi dari siswa, itu kita foto juga, kita masukkan ke dokumen PDF-nya gitu. Itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Bu Umpan Yolanda. balik ya. Betul. Oke. Oh ya. Gimana Putri? Halo Putri? Ya, halo. Ya, gimana? Link umpan baliknya apakah sudah di-share di sini? Oh, sudah ya? Sudah. Oke, Bapak Ibu jangan lupa isi umpan balik webinar Kombel Komunitas Belajar ID. Kemudian jangan lupa juga mengisi link daftar hadir dan isikan juga saran untuk webinar kita selanjutnya. Nanti akan ada sesi webinar-webinar kita tentang topik-topik di IKM. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita manfaatkan komunitas kita. Untuk Bapak Ibu itu tetap berada di grup kalau bisa, jadi kita bisa berdiskusi di sana seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Putri sebagai narasumber kesediaannya? Apakah lanjut dengan pertanyaan berikutnya? Sepertinya sudah cukup untuk malam ini Bu Yolanda. Ini mengingat waktunya sudah cukup ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan via WhatsApp grup ya, karena kita punya grup tersendiri ya, boleh diskusi lanjut di situ. Betul. Semoga ini sudah bisa ada bayangan, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kepala sekolah dan juga guru-guru yang sempat mengikuti webinar hari ini, gitu Bu Yolanda. Oke, baik. Sudah cukup Putri dari Putri? Sudah cukup sepertinya. Oke, baik. Pemaparan materi secara lengkap tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Tri Widyaswari. Tentunya dari pemaparan tersebut menambah wawasan kita mengenai cara pendaftaran serta refleksi untuk implementasi kurikulum Merdeka. Alhamdulillah rangkaian acara webinar pada malam hari ini dalam rangka Bulan Berbagi di topik sosialisasi pendaftaran dan refleksi IKM telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran kita untuk memaksimalkan lagi kompetensi kita dalam memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Musi Banyu-Asin. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Tri Widyaswari yang sudah berkenan sebagai narasumber, kemudian kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru yang sudah berpartisipasi aktif. Demikian webinar pada hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC acara ini, Ibu Ayu Wahyuni. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali dari narasumber serta dari Bapak Ibu lainnya yang turut untuk berbagi. Saya izin ya Bapak Ibu untuk menyampaikan pantun. Lari menunggu aba-aba, lari kencang saling mengejar. Yuk majukan pendidikan di Muba, berkolaborasi bersama, wujudkan merdeka belajar. Ada angan, ada harapan, tak mungkin hidup selalu datar, Kadisdikbud Muba selalu terdepan, siapa lagi kalau bukan Bapak Iskandar. Baiklah Bapak Ibu semua, mari kita akhiri webinar kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berterima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk mengikuti webinar kali ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Mariska. Saya mau pantun nih, tapi ada Pak Mariskanya. Bapak Suratman, Bapak Mariska. Ada juga Pak Rudi Irawan. Mari terapkan pembelajaran yang merdeka demi murid yang berhasil di masa depan. Mantap, cakep, cakep. Ada lagi saya Pak Sunardi masih enggak ya? Pak Wisnu bisa menangis ini. Bapak Suratman suka berbagi. Mari kobaran semangat kolaborasi untuk maju bersama dan saling mengisi. Wow, luar biasa Bu Ayu. Oke, selamat Keren, keren, keren. Selamat beristirahat. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bu Yolanda dan Bapak Ibu semuanya. Halo Bu Ayu. Halo, iya Bu Yola. Sepertinya masih banyak yang stay di sini ya. Kelihatannya kita kekurangan durasi nih untuk webinar pada malam hari ini. Bu Tri udah live ya? Sepertinya belum karena beliau penyelenggara juga. Sebentar kita cek. Ya, kayaknya sudah live. Sudah live ya. Kita tutup ya, Ibu Yola ya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas atensinya. Selamat malam dan mohon untuk kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.